Assalamualaikum manusia. Waalaikumsalam. Sama Mas Mas. Celaka. Serangan dari pihak Arjo Jing sudah memulainya. Astagfirullah. Ada apa lagi? Mereka sudah memulai serangan. Dan sekarang mereka sedang mengincar kalian semuanya. Untuk saja saya. Lihat saja, mereka semua sedang melakukan serangan itu. Apa yang harus kami lakukan, Patih? Kalian harus berhati-hati dan bersiap-siap. Hati-hati. Karena kita tidak tahu. Awas, Astagfirullahaladzim. Wah, Tahan. La ilaha illallah. Subhanallah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Halo masyaallah. Gun. Awas gun. Banyak batu Mas yang nyerang Mas. Awas. Pihak dari Arjo Jing sudah mulai melakukan serangan itu. Tahan, Dok. Bantu. Bertahan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Subhanallah. La ilaha illallah. Subhanallah. Wah. Allahu akbar. Subhanallah. Siapa itu Mas? Allahu akbar. Layar tarik cepat. Alhamdulillah. Wes botol. Ketulungin aku. Gun. Aduh. Cek. Ini enggak betul cek. Bukan. Pati. Orang apa? Pati. Gun patene gun. Astagfirullahaladzim. Monggo tekalang aku. Sing jelas. Alhamdulillah banget. Dewek berhasil lolos. Sekal serangan Kai. Kai mikir cari Mbak Sengga. Kai sing jenengane pusaka. Tanggal baru wakai Kai. Enggane dewek telat semending baen. Sedetik baen. Kowe mesti dadi apa? Alhamdulillah yang. Orang main-main. Bener omongannya Mas Kai. Ini Patih dibawa itu dulu yang ini terluka yang. Iya Patih. Ya wis, tak tinggal di sini pada sing hati-hati mbok ana sing nyusul maring ngene. Apakah kalian semua selamat? Kami baik-baik saja Patih. Selamat syukur jika kalian semua. Ya Allah, subhanallah. Ayo Patih. Baiklah, berhati-hatilah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Astagfirullahaladzim. Pada kenapa sih, Mas? Hah? Mudik. Pada kenapa sih? Aduh. Udah dan larapat kok. Pada kenapa kok? Hah? Ini pada gesek kenapa kok? Dia orang mimpi yo. Astagfirullahaladzim. Mimpi apa? Kayak mau anak akeh geni-geni sing pada maring gue sih. Apa cuma? Kayak kondisinya pati priwe, Mas. Astagfirullah. Belum bisa dipastikan ini. Aku lihat terluka kayaknya terluka parah kok. Ini yang rapat ini lah. Iya, Dik. Awaknya mana rapat kok? Pada panas dan Pada kenapa sih? Anu kok priwet kok? dan mambu. Rambut terbakar. Rengus. Astagfirullah. Aku malah jadi nyadar. Raine geseng pada ih. Raine siapa sih geseng? Ngenyek nyong apa? Sumpah. Iya, gini. Ih, rambutnya apaan, Teh? Anu kepriwet kejadian kok nyendek awak pada rapat sumpah. Oh, gesang. Bakar sumpah. Dik. Nek kota semut ko anu patim lebu maring ko nang ngarep dewek miki. Awak yang pada rapat ini ya. Ini gua ada preget. Aku rambut ora lah. Rambutku yen kowe. Topian kok gue, Mbok. Oh, topian kon. Oh iya, Ge. Masih guteng. Anu ceritanya kepriwet kok? Orang ngerti. Intinya Miki penyerangan secara tiba-tiba Jari Mas sehingga meluncurkan pusaka Barowo. Ambil Barowo, Mas. Iya. Terus setelah tiba-tiba ada yang Sarif datang dan langsung menerbangkan kita dan turun di sini. Berarti ada yang lihat nggak senjatanya? Iya. Keluar Gila sumpah. Yang urusel. Gambar bundas apa intinya? ular. Saya lihat ular kayak ular. Alah. Kadal. Ono keton geni tok murub-murub kok. Bentuk endas ki, Gun. Oh iya. Endas kadal kayak yakin. Sumpah awak yang ngreges Nek banget. ana tobat nang ndi sih kowe? Jaran ndi? Wah, ngerti deh. Oh, ora tobat ya. Dasare dadi nenek kene kepriwen. Kenal tegawan nang yang Siang Sarif datang, kita masuk ke biasa kantong macan. Ya Allah. Yang kayak Kesentuhan apa? Anu sudah. Ting aku Jasel. Ya Allah. Coba matang gini. lekuk denen. Gogok. Lekok sih. Lekok endi? Bumi ayu le. Lekok di barang. Hah? Lekok di barang. Aji bareng sih. kok cepat. Ngendi sih, Gun? Cilongok. Berarti sana lekuk bumi ayu kok. Ya, ayo. Nang map. Ini lah ya temen sih yang macam gaweannya nih. Ya kan tadi ngomong kalau telat sedikit juga masih untung kita dibawa ke bumi aja malah. Iya, Sel. Ya daripada kita di sana malah gosong kabeh malah. Nah kita pira maksudnya balik maring bangunnya ke prive. Mikir balik. Ya sih alhamdulillah kita selamat. Bersyukur banget. Orang kini tulang rusukan sih Jadi orang kini rapat. dulu mikir lah. Besok karo mikir. Karo golek sih ngomber. Kowe rek kowe. Oh, lawang digawe yang macam dibelah jepes kok. Demi tak putus iki yo. Tuh malah pada turu kabeh maning. Asyik ora ning kana jajal. Oh, asyik. Demit kifik pasti. Gun. Siapa ki Gun? Siapa ki Gun? Gue. Kenapa kok? Gue ngarep ke. Gue ngarep gue. Demit mau Gun?
Gue ngarep gue. Udah gue. Oh iya. Kita putus so. Yang udah jelas masuk. Dik. Ah, masih Jan. Demit dik. Balik. Demit. Bos. Apa sih kok? Ayo apa kok? Hah? Dos. Demit. Mas sana. Mas. Tangi yo. Mas. Demit mas. Demit. Demit apa? Tangi kok. Sumpah. Demit apa? Nggak tahu itu siapa kok. Mau bawa gue. Temenan. Oh pocong yo. Utuk kok. Bunti. Ya jadi ke dista ya. Bangun ya. Demit apa sih Jen? Bangun ya. Aduh. Bukan tadi bis. Oh. Kasih bayar mana? Oke. Mana Demit? Miki. Oke mas. Anak cahaya. Lah terus langsung wujud ketek. Ayo jadi ke di situ ya. Mas, iya mas. Siapa sih? Mau pihak A tadi mau pihak A sang tak ada jimbang. Mau ana sih udah tangannya nih. Sekandur kana Miki. Tak kira bintang jatuh kok malah. Oh iya. Katanya ke. Kenapa kan gue? Demit bro. Assalamualaikum. Berbicara apa? Apa yang ditanyakan Tuan? Monggo silakan. Ada yang mau ditanyakan? Hah? Silakan. Masuk hari ini. Ih. Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikum. Siapa sih man? Lah mau tadi langsung mau tidur sih. Saya merasakan ada sesuatu hal yang aneh di sini. Dan saya melihat ternyata di saung ini ada kalian para manusia. Sebenarnya kalian ini sedang ada urusan apa di tempat ini? Sebelumnya mohon maaf ini Tuan. Kami sedang tersesat jauh dari tempat tinggal saya. Jadi saya mau pulang pun saya harus menunggu alat transportasi untuk saya tunggangi besok. Kita sedang nunggu agak siang sedikit biar ada transportasi untuk saya pulang. Soalnya rumah saya jauh dari sini Tuan. Tunggu sebentar. Ada hubungan apa kalian dengan pusaka Trenggel Barowo? Ya ini yang membuat kita sampai terlempar jauh ke sini. Iya, sampai geseng Tuan. Maksudmu seperti apa? Seperti ini Tuan. Jadi saya ini lagi ada masalah besar dengan Arjo Jinggolo. Arjo Jinggolo gurunya memiliki pusaka Trenggel Barowo. Tuan bilang Trenggel Barowo. Nah itu kami malam ini terkena serangan pusaka itu dan alhamdulillah kami diselamatkan dan dibawa terbang ke daerah sini. Kalian terkena serangan dari pusaka Trenggel Barowo. Nggih, benar. Untung saja kalian bisa selamat. Memangnya ada urusan apa sehingga kalian bisa terkena serangan dari pusaka itu? Ya urusannya sih panjang kalau diceritain, tapi mohon maaf Tuan, apa namanya, kayak mengenal kami apa bagaimana sih, atau nama yang kami sebutkan atau bagaimana? Saya tidak mengenal kalian. Saya datang ke tempat ini
Saya memang merasakan ada sesuatu hal yang aneh di tempat ini. Dan saya melihat ada kalian di saung ini. Ya nggak ada apa-apa. Ya, lagi istirahat. Ya meminta maaf kalau mengganggu. Tuan. Jika memang kalian berkenan, saya ingin mendengarkan cerita dari kalian sehingga kalian bisa terkena serangan dari pusaka Trenggal Parawa itu. Mungkin saya ceritakan secara singkat ya Tuan. Intinya saya sedang punya masalah besar dengan Tuan Arda Jenggolo, di mana masalah itu mengenai kemaslahatan manusia. Arda Jenggolo memiliki sebuah sihir yang membuat kita itu merasa tersakiti. Dan sihir itu bernama busung katak dalam bentuk teluh ataupun santet. Betul. Ya, kami dengan ala kadarnya seperti ini ingin menghentikan apa yang telah dilakukan oleh Tuan Arda Jenggolo. Silakan tunggu. Dikasih ke situ, beli. Tidak usah. Tidak apa-apa, silakan gunakan saja. Nah, setelah itu saya berusaha untuk menghentikannya, tapi malah kami kebingungan, kesusahan. Udah 1 bulan inilah saya berurusan itu. Ternyata lama-kelamaan karena mereka sudah jerak dengan apa yang kita lakukan dan merasa terganggu, akhirnya gurunya itu ikut campur, Tuan. Gurunya yang bernama Jarim Wasengga. Iya. Lah, mengancam kita yang intinya jika tidak menghentikan ini semua akan diserang oleh Trenggal Parawa ini. Dan malam ini terjadilah seperti itulah kurang lebih singkatnya. Jarim Wasengga. Oke, Sebenarnya tadinya sih mau dibicarakan secara baik-baik, Wan, tapi nggak bisa. Gatot, iya, yo. Ternyata dia belum berubah juga. Loh, dia? Mohon maaf, Tuan, dia siapa, Tuan? Yang belum berubah sih, siapa sih? Jaring begini. Kalian masih beruntung. Kalian bisa selamat dari serangan pusaka Trenggal Parawa. Kan Tuan seolah-olah kayak mengerti tentang Trenggal Parawa itu. Nah kan memang pusaka itu kan memang Ya, saya mengerti dari pusaka Trenggal Parawa itu. Dan saya malah mengetahui banyak mengenai pusaka Trenggal Parawa itu. Oh, bakul mungkin mas, kayak yang gitu kan. Oh, jenengan empu ya? Bakul ya. Benar sekali. Bakul. Empu, Ya, yang di sana juga. empu Bahwo, Empung Yonggo. Yonggo, Yonggon. Sangat disayangkan. Pusaka itu digunakan untuk hal-hal yang sangat tidak baik, apalagi itu digunakan untuk menyerang bangsa manusia. Iya, Tuan. Dan andai saja Tuan, saya menemukan yang membuat pusaka Trenggal Parawa itu ya, namanya yang apa? Taswo Yonggo. Itu nggak mungkin bisa menyerang yo. Karena yang itu kan si Cahyo Yonggo kan yang membuat itu loh. Katanya tahu kelemahannya ya. Iya, satu-satunya jalan cuman di Cuma Cahyo Yonggo. kabarnya udah nggak ada sih. iya, ya kami mungkin kurang beruntung kayak Tuan. Itu di Telaga Arum kami sudah 3 hari muter-muter di sana. Nggak nemu Sampai tanya ke apa-apa. lurah, nyampe tanya-tanya ke ya makhluk sekitar. Akhirnya gitu. tadi kami teruskan udahlah untuk mencari itu, malah serangan itu terjadi malam ini. Saya juga nggak tahu itu. Saya mengetahui semuanya mengenai pusaka Trenggal Parawa itu. Dan saya pun mengetahui nama yang kau sebutkan itu. Loh, yang bener Siapa itu? Apakah masih ada makhluknya Tuan? di mana? Saya sendirilah, Taswo Yonggo. Kaget. Assalamualaikum. Yang Kenapa kalian terkejut seperti itu? Aduh, sudah berapa malam mencari jenengan? Kalau memang bener jenengan, iya. Wah, yang jenengan di Bumi Ayu.
Benar sekali. Yo jauh banget sama Telaga Harum yo. Ya bener nggak ketemu. Memang saya membuat kabar ataupun berita palsu mengenai kepergian saya. Karena murid saya itu sedang mencari saya dan ingin membunuh saya. Si Jarim Mas enggak. Benar sekali. yang mengasih tahu saya jenengan ada di Telaga Harum itu Eyang Arya Wiluna. Bukankah dia adalah sahabatnya dari Jarim Masengga? Ya, Benar Tuan. Saya tidak mengenal betul mengenai Arya Wiluna, tapi saya pernah bertemu sekali pada saat melakukan pertemuan dengan Jarim Masengga. Berarti bener. Apa waktu sing oh iya dibayangkan di itu? foto itu ya. Coba. Sini gambaran kayak apa, Mas? Ya udah kelalen ini. Saya kira Jarim Masengga sudah tidak menggunakan pusaka itu kembali. Karena saya sudah berkali-kali mengingatkan agar tidak menggunakan pusaka itu untuk hal-hal yang tidak baik. Memang saya dan Jarim Masengga memiliki perbedaan kepercayaan. Akan tetapi saya selalu mengajarkannya untuk memiliki rasa toleransi dengan sesama makhluk. Lalu jika memang yang selama ini kita cari sudah ada di hadapan saya minta tolonglah Tuhan. Tolong bantu kami untuk menyelesaikan ini semua. Kami kewalahan jika harus berhadapan dengan pusaka itu soalnya. Memang pusaka Trenggal Parawa itu sangatlah sulit untuk dikalahkan. Jika menggunakan senjata-senjata apapun, bahkan tameng sekuat baja ataupun yang berkali lipat, ia tidak akan bisa menahan serangannya. Maka dari itu kalian masih untung kalian bisa selamat dari serangan itu. Oh, berarti benar-benar Patih itu nahannya sekuat itu loh, Mas. Ya, yang saya langsung ke babur kita. Iya. Lalu sebenarnya saya sudah tidak mau berhubungan ataupun berurusan lagi dengan pusaka itu. Karena jika mengingat mengenai pusaka itu menyakitkan hati saya sendiri. Banyak cerita kelam mengenai sebuah pusaka yang saya ciptakan sendiri. Nah, kan itu ciptaan jenengan sendiri, terus jenengan saya sedih itu mendengar pusaka itu bagaimana ceritanya, Tuan? Karena pusaka itu banyak sekali cerita kenangan-kenangan yang sangat menyayat hati saya. Saya sudah pergi jauh dari tempat tinggal saya pun. Ternyata di hari ini saya pun masih mendengar kabar dari pusaka Trenggal Parawa itu. Dulu saya menciptakan pusaka Trenggal Parawa itu sebenarnya hanya untuk saya dan keluarga saya sendiri. Akan tetapi ketika saya memiliki banyak sekali murid, mereka semua memiliki ambisi dan berlomba-lomba untuk menginginkan pusaka itu menjadi miliknya. Salah satunya adalah Jarim Masengga. Bahkan Jarim Masengga menghalalkan segala cara untuk merebut pusaka itu dari saya. Sampai-sampai Jarim Masengga itu
membunuh keluarganya sendiri. Rasanya sangat sakit jika mengingat cerita itu. Bahkan istri saya dan anak saya dibunuh oleh Carimasenga. Setelah Carimasenga mendapatkan pusaka itu, sebenarnya ada yang membantu saya untuk merebutnya kembali, yaitu kakaknya. Entah itu sebuah kebetulan ataupun takdir dari sang kuasa. Kakaknya yang memiliki pasangan yang sangat molek dan sangat cantik. Carimasenga pun ingin memiliki pasangan dari kakaknya sendiri. Pada saat kakaknya pergi dari rumah, sedang berkelana untuk menyelesaikan tujuannya, pasangan dari kakaknya itu diperkosa oleh Carimasenga. Dan dengan kepulangannya kakaknya mengetahui mengenai kejadian itu, kakaknya sangat murka dan marah. Melakukanlah pertarungan yang begitu hebat, sehingga Carimasenga menggunakan pusaka Trenggalbarowo itu untuk membunuh kakaknya sendiri. Begitu juga wanita yang sudah dia lecehkan. Dibunuh juga. Benar sekali. Setelah kejadian itu, saya yang berusaha untuk meluruskan murid saya itu, malah kejadian buruk menimpa kepada keluarga saya. Istri dan anak saya menjadi korbannya. Maka dari itulah saya pergi dari tempat tinggal saya, dan saya memberi berita palsu mengenai kemana saya pergi, agar keberadaan saya tidak diketahui oleh siapapun. Karena satu-satunya yang mengetahui kelemahan dari pusaka Trenggalbarowo itu adalah saya sendiri. Jika memang Tuhan mengizinkan, tunjukkanlah kelemahan dari Trenggalbarowo. Benar Tuhan. Ya, adanya kami tiba di sini dan bertemu dengan jenengan, yang mana kita sedang berurusan dengan pusaka yang dibuat oleh jenengan. Saya rasa itu memang sudah takdir dari Gusti Allah. Iya benar kok. Oke mas yo. Seperti ini manusia. Saya menciptakan kelemahan dari pusaka Trenggalbarowo itu. Saya pasangkan terhadap tubuh saya sendiri. Lihatlah. Seperti lubang. Lubang apa itu Tuhan?
bisa kalian gambarkan, lubang ini adalah rangka ataupun tempat sebuah benda yang bernama keris. Sedangkan senjata ataupun peluru yang dikeluarkan dari Trenggal Barowo itu adalah kerisnya. Jika senjata Trenggal Barowo itu mengenai lubang ini, maka akan terjadi kehancuran yang sangat besar, yaitu terhadap tubuh saya sendiri dan juga pengguna ataupun senjata dari Trenggal Barowo itu. Berarti jika lubang itu masuk pelurunya si Trenggal Barowo itu akan meledak seperti itu Tuhan. Benar sekali. Yang meledak Jari Masengga yang menggunakan juga jenengan. Benar sekali. Apa penangkalnya itu? Apakah tidak ada yang lain? Itulah kesalahan saya pada saat pembuatannya. Kalau apa? Kalau enggak kayak gini aja Tuhan, mohon maaf kalau memang bisa rangka itu ditaruh di pohon atau seperti itu bagaimana? Ini sudah melekat Yang berlubang pada tubuh saya. Bisa dipindah gitu. Lah masa ada lah. Makhluk yang badannya udah pindah udah. Kaki sama kepala gimana mau bisa Siapa tahu berjalan? selup-selupan loh. Jika memang Jari Masengga sudah merasakan seperti itu, baiklah, saya akan membantu kalian. Aduh, jangan. Saya akan mengorbankan tubuh saya sendiri. Jangan begitu Tuhan. Nanti saya akan cari jalan yang lain aja ya. Iyalah. Ya kalau harus berkorban seseorang, mending kita urusi masalah sampai selesai bagaimana lah nantilah. Percuma saja manusia. Mau sampai kapanpun, tidak akan ada yang bisa menemukan kelemahan ataupun membuatkan hal yang sama seperti yang saya ciptakan ini. Insya Allah. Karena saya pun tidak bisa membuat kembali apa yang sudah menempel di tubuh saya sendiri. Begini aja Tuhan. Dicolong aja. Kalau dia lagi tidur apa lagi Pak? Colong kan malah penaknya serangan kan jenengan malah gampang. Itu malah akan sangat berbahaya. Karena jika yang belum bisa mengendalikan pusaka itu, yang ada kehancuran di sekeliling kalian akan terjadi. Ya udahlah Tuhan, kalau jika memang seperti itu, ini bukanlah solusi. Kita akan mencari jalan lain lah. Setiap kekuatan yang diciptakan pasti memiliki kelemahan. Memang memiliki Apalagi itu kelemahan. hanya ciptaan makhluk. Nah, Gusti Allah lebih mengertilah mengenai hal itu. Biarkan kami berjalan sebisa-bisa kami. Kami tidak ragu dengan doa yang kami panjatkan setiap hari. Dan sebentar lagi saya meyakini betul doa itu akan terkabul. Dan Tanpa harus permasalahan ada ini korban. selesai tanpa harus ada korban. Bukannya menolak ya Mas. Ya, terima kasih banget sudah menawarkan bantuan, tapi mohon maaf Tuhan. Kenapa? Jika itu menjadi pilihan kalian, saya hanya ingin menitip pesan kepada kalian. Apa itu Tuhan? Serangan itu bisa dilakukan jika kalian sedang berhadapan langsung ataupun memiliki jarak yang tidak begitu jauh. Hindarilah pertemuan dengan Jari Masengga Secara langsung. Berarti kayak shotgun itu ya Mas, nggak bisa jarak jauh. Jadi selama masih dalam batas pandang saya loh. Iyalah nyung, karo kaya pinter aku. Aduh, lah kok lahir tahun pira? Cuma masalah lain. Saya menyesal telah menciptakan ataupun membuat pusaka yang seperti itu. Saya tidak tahu lagi. Itu adalah salah satu dosa jariah yang saya buat. Karena
dengan ciptaan saya ini banyak sekali merugikan banyak makhluk, bahkan membunuh banyak makhluk yang tidak tahu apa-apa. Contohnya seperti kalian. Kalian yang tidak tahu apa-apa juga terkena imbas dari ciptaan saya. Entah apa yang nantinya saya sampaikan terhadap Tuhan. Kayaknya Tuhan jauh lebih mengetahui rahasia, karena jenengan menciptakan itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Insya Allah ya tidak ada yang sia-sia ataupun tidak ada yang harus disesali. Memang ini semua harus terjadi. Baiklah, maafkan saya jika kedatangan saya dan karena ulah saya itu sangat menyengsarakan, mungkin di bangsa kalian juga. Ya pengampuran juga yang tadi saya ngomong demit kan jenengan udah datangnya tiba-tiba langsung celorot wujud ya, kaget saya yang. Itu sangat wajar manusia. Malah saya terheran-heran di zaman-zaman saat ini masih ada manusia-manusia seperti kalian yang peka terhadap saya, terhadap bangsa-bangsa seperti saya. Bahkan malah sampai kalian berurusan dengan pusaka dan baro. Itu sangat berbahaya untuk kalian. Mohon masukannya, Tuan. Jangan saya sambil nunggu siang mau perjalanan pulang, saya istirahat di sini ya. Silakan. Mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Jan. Sampai terlantar di sini malah ketemu di sini. Itu jenenge pucuk ular. Itu ular ditiba. Pucuk. Aduh, pucuk ditinta ulang tiba, Sel. Kamu sama Seler siapa dulu sih? Iya saya lah. Wih, calo. Orang batangi karo blendos. Terang. Kayak nggak kelihatan. Kita orang ireng yuk, anu sadar ireng sih yuk. Justru kayak saya ngobrol ki matanya mana, hidungnya mana, cuma kelihatan giginya saja. Tahu nggak? Bawa apa di sini jadi? Iya. Ibu. Siapa tadi? Hah? Sasos. Oh, iya. Aduh. Rasa sambel. Hah? Sasos Yonggo gue. Tadi? Iya. Dik. Nah, kenapa nggak tanyain kelemahannya? Minum kelemahan langsung besok. Dari gelap sampai mau terang ini, Dik. Cuman kan kelemahannya ada di badannya gue. Terus nanti ceritain lah. Ya pada intinya, Lahiran di situ gitu nih kok. pada intinya kita tidak dapat Turu. Beltek. Karena lahir di situ karena mingser. Nanti dah. Baik teman-teman, kita sambil nunggu siang ini sambil ngabarin, alhamdulillah kita sudah bertemu dengan Eyang Saspowi Yonggo ini ya di sini ya, alhamdulillah. Ayo. Ayo. Sana tuh ya Allah. Wangon kok pental bumi ayo. Tapi kan balik itu berambang yang salah. Ya, tapi ini ada sebuah keberkahan loh, Dos. Iya. Yang kita cari-cari kan malah ketemunya di sini. nih, dulu pernah ke pental kok Banjar Patroman ya, Dik? Oh, saya nggak ikut. Nah, waktu ini pada baik, Mas. Siki 17. Oh, yang waktu 17 Agustus. upacara itu ya? Iya. Kok melu Rasel? Saya waktu itu di Cikarang kok. Oh iya. Ya, oh iya. Mas yakin pada baik. Ini 17 Agustus ya? Iya. Banjar Patroman 17 Agustus. Iya, langsung upacara di sana. Tahun depan kalau ada kalender baru dikelowongin langsung ya. Takutnya aku pental kemana gitu. Tahun kemarin tuh tidak. Tahun kemarin tidak ya? Tidak. Ya, Tahun kemarin tidak, yo. Apa tahun kemarin yang iya? Tahun dulu, 3 tahun yang lalu. Ya kan berarti, Bu. Tapi dipikir-pikir ya. Yang macan ki bisa buat transportasi gitu, Mas. Wisata mbak. Gila bengi goblok. yang naik gila bengi. Nah, Dos. Jepang yo. Wangun, Binayu,
gratis. 5 detik. 5 detik. Ya sendak-sendak Cikarang ya paling setengah jam nyampe. Ya ke Bali ya paling kan 2 jam nih nyampe. Sing enek mati garis gue. Orang bayar bandara. Ya. Sel sing Alah nanti kalau ada yang mana saya ada sama lah. Ada sama. Agen travel ya. Agen travel yang macan. nama agennya apa coba? Hah? Macan. Tiger Airport. Tiger Airport. Iya, Bu? Tiger Airport kok. Astagfirullah. Macan trans dan Tiger Airport. Kan fasilitas airportnya bandara. Ayo mabur yo. Wah, mau ngantuk tadi. Engkau mendapatkan fasilitas naik kantong macan. Nyong tanam saham ya. Nanam saham. Ade lah. Gande. Pokoknya tuh aja. Tadi lahir kondisi. Sing itu tak iki. Menggiurkan ke Mas ke. Bisnis ya yo. Bisnis. Oke. Daripada tuturan Jumat yo. Iya jolo. Saya yakin yang naik duluan subscriber. Yakin. Hubungi saya kayak sinyal ora, Gun. Masih. Oke, buat dulur. Kamu tadi persetujuan. Loh, ya kan. Iklan dulu, Dik. Bener Marcel. Wong barang gawe nyebar undangan dulu. Baru ya kan baru resepsi. dumbieng resepsi. Nah, ya kan ini kan nama usaha kan. Tapi kan harus ketok-ketok keluar dulu. Mahal, Pak. Baru nyebar undangan. Ini langsung viral. Oke, buat sedulur, bagi siapa yang ingin berwisata dengan tim Gase, silakan hubungi saja nomor-nomor tim Gase. Nanti saya rekomendasikan dan Menggunakan Tiger Airport. Tiger Airport. kantong macan Pilihan. Tuh yang sana. Yang satu tadi. Ayo. Itu ngasal di sebelah. Yo kencot kok sumpah. Lumayan kayak. Kencot banget yakin. Cuman kan gedang mentah apa dik ya?